Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kabar kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat, walaupun dalam keadaan pandemi. Dan Ibu harap kalian tetap mematuhi peraturan pemerintah karena demi kebaikan kita semua, karena kita memang diharuskan untuk selalu di dalam rumah untuk menjaga kesehatan. Dan jangan lupa kalian semua untuk selalu menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker setiap keluar rumah dan selalu menjaga kebersihan diri. Baik, langsung saja. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang hidup berkah karena hormat terhadap orang tua dan guru. Langsung pada pengertian saja ya. Apa sih arti dari hormat itu? Hormat adalah takdim kepada orang tua. Ya, hormat itu menghargai. Yang akan pertama kita bahas adalah menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu hukumnya wajib untuk setiap anak ya. Karena menghormati orang tua itu adalah salah satu amal soleh, perbuatan yang sangat mulia. Seperti yang sudah diperintahkan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Di situ sudah dijelaskan bahwa seorang anak diwajibkan untuk selalu berbakti kepada orang tuanya dan tidak diperbolehkan seorang anak berkata kasar kepada orang tua, apalagi perbuatan yang kasar terhadap orang tua. Kemudian setelah pengertian menghormati orang tua, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menghormati orang tua. Cara menghormati orang tua bisa kita tunjukkan dalam perilaku kita sehari-hari, walaupun di depan orang tua ataupun di belakang. Yang pertama, kita senantiasa selalu mendoakan orang tua, baik setelah sholat fardu ataupun pada waktu-waktu setelah kita. Yang kedua, kita harus selalu membantu orang tua. Apabila kita sudah bekerja, mungkin kita bisa membantu, bukan hanya membantu secara fisik, tetapi kita juga harus bisa membantu secara materi. Kemudian kita harus selalu menjaga kehormatan dan nama baik orang tua, dan selalu mematuhi nasihat orang tua. Itu adalah kewajiban seorang anak kepada orang tua. Mematuhi perintah orang tua itu hukumnya harus, kecuali orang tua memerintahkan hal yang buruk, misalnya untuk berperilaku atau menjalankan perilaku yang syirik. Nah, itu kita wajib untuk menolaknya dengan cara yang tetap yang halus, tidak membuat hati orang tua itu sakit. Kemudian birrul walidain itu harus tetap kita lanjutkan setelah orang tua meninggal. Saat orang tua sakit, kita wajib untuk merawatnya. Apalagi sakit, ketika orang tua masih sehat saja, kita wajib untuk takdim. Dan ketika orang tua sakit, kita juga wajib merawatnya. Dan birrul walidain itu dilanjutkan ketika orang tua kita sudah tiada. Kita mengurus jenazahnya dengan baik. Kita memakamkannya sesuai dengan syariat agama kita. Kemudian kita selalu mendoakannya. Itu adalah birrul walidain yang harus kita lakukan. Kemudian perilaku hormat kepada guru. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung kita. Kenapa disebut
sebagai orang tua kedua, karena guru merupakan orang yang telah memberikan kita ilmu, yang telah mendidik kita supaya kita mempunyai masa depan yang lebih baik, supaya kita mempunyai masa depan yang cerah. Guru adalah orang yang memberikan kita ilmu, yang telah mendidik kita supaya kita mempunyai masa depan yang lebih baik, supaya kita mempunyai masa depan yang cerah. Guru adalah orang yang memberikan kita ilmu tanpa rasa pamrih, dengan rasa tulus, dengan rasa ikhlas. Itulah guru yang senantiasa wajib kita hormati. Meskipun kita sudah tidak lagi menimba ilmu, misalnya sewaktu SD. Nah, kita sudah lulus dari SD tersebut. Lalu suatu waktu kita berjumpa. Nah, kita tetap wajib menghormati. Itu alangkah baiknya. Bukan, itu kan guru waktu SD, sekarang kan udah enggak. Nah, itu kita tidak boleh, karena mereka sudah mendidik kita. Mereka sudah memberikan kita ilmu. Kemudian cara atau perilaku yang bisa kita tunjukkan untuk menghormati guru. Yang pertama, kita berbicara dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun terhadap guru. Kemudian kita semangat datang di tempat belajar. Kemudian kita memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan. Kemudian kita tidak boleh menghina guru, tidak boleh mencela guru, misalnya secara fisik atau perilaku mereka. Misalnya malas sama bu guru itu atau pak guru itu, soalnya yang diperhatikan anak-anak yang pandai saja, misalnya seperti itu sudah termasuk mencela, itu tidak boleh. Kemudian misalnya secara fisik, malas, nggak cantik, misalnya malas, nggak cakep, kurang semangat. Nah, itu juga tidak boleh. Kita harus senantiasa untuk menghormati guru. Baik anak-anak, mungkin sekarang kalian bisa mempersiapkan Al-Quran kalian. Buka surah Al-Isra ayat 23-24. Nanti ibu bacakan dan kalian simak baik-baik ya. Dan kalian juga bisa membacanya juga atau menirukan yang ibu bacakan ya. Baik, ibu bacakan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffan wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wafid lahumā janāha dhulla minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Nanti ayatnya bisa kalian pahami, bisa kalian pelajari di dalam Al-Quran, dan kandungannya atau penjelasannya sudah ibu jelaskan tadi ya. Yang dijelaskan dalam ayat tadi bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita, terutama ibu kita ya. Kita tidak boleh berkata kasar, apalagi berbuat kasar kepada mereka, dan senantiasa kita selalu mengucapkan dengan perkataan yang mulia. Dan pada ayat 24 pada ayat 24 kita diperintahkan untuk senantiasa mendoakan kedua orang, baik untuk menggambarkan kisah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya,
Dulu, pada masa Bani Israel, ada seorang yang soleh, mempunyai anak kecil dan anak lembu, atau sering disebut dengan pedet ya. Orang soleh tersebut meninggalkan lembunya di hutan, sembari ia berdoa kepada Allah bahwa lembu itu akan diwariskan kepada anaknya hingga dia besar. Lembu itu akan ditinggal di hutan hingga anaknya besar. Kemudian orang tersebut meninggal, sedangkan lembu itu hidup sendiri di dalam hutan tanpa ada penggembala, bahkan bila orang melihat akan segera berlari, seperti seakan-akan lembu itu adalah lembu yang liar. Singkat cerita, anak tersebut sudah tumbuh dewasa. Ia sangatlah berbakti kepada ibunya, sehingga ia membagi waktu malamnya menjadi 3. Yang pertama, sepertiganya untuk sedekah. Yang pertama sepertiganya itu untuk sembahyang. Yang kedua, sepertiganya untuk tidur, dan yang sepertiganya lagi untuk menjaga ibunya. Kemudian apabila pagi tiba, anak itu pergi ke hutan untuk mencari kayu dan dijualnya. Dan hasil dari penjualan kayu itu ia bagi menjadi 3 pula. Sepertiga untuk sedekah, sepertiganya untuk makan, dan sepertiganya untuk ibunya. Pada suatu hari, ibunya berkata bahwa ayahnya telah mewariskan untuk anak itu seekor lembu yang dititipkan kepada Allah di hutan. Maka pergilah anak itu ke hutan dan sambil berdoa pada Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ishak dan Yakub, semoga mengembalikannya kepadamu. Nah, itu doanya. Tanda lembu itu adalah kulitnya berwarna kuning berkilauan bagaikan emas, terutama bila lembu itu terkena sinar matahari, maka lembu itu akan seperti mengeluarkan cahaya. Itu adalah tandanya jika ia mencari lembu itu di dalam hutan. Lalu anak itu mencari lembu tersebut ke dalam hutan dan sembari berkata, "Aku panggil engkau demi Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, segeralah datang kemari." Maka berlarilah lembu itu sehingga berdiri tegak di depannya. Lalu ia pegang lembu itu. Anak muda itu memegang lembu itu dan ia menuntunnya untuk dibawa pulang. Tetapi lembu itu berkata, "Wahai pemuda yang taat kepada ibunya, naiklah ke atas punggungku untuk memudahkanmu." Tetapi anak itu menjawab, "Tidak, ibuku tidak menyuruhku demikian, tetapi ibuku berpesan agar aku memegang lehermu dan menuntunmu pulang." Jadi pemuda itu sangatlah taat terhadap apa yang diperintahkan oleh ibunya. Kemudian sesampainya di rumah, ibunya memerintahkan anak itu untuk menjual lembu tersebut ke pasar. Ibunya berpesan agar anaknya itu menjual lembu itu seharga 3 dinar. Tetapi sesampainya di pasar, ada malaikat yang menjelma menjadi manusia untuk membeli lembu itu. Dan malaikat yang menjelma menjadi manusia itu ingin membeli lembu itu dengan harga 6 dinar. Tetapi anak itu tidak mau untuk menerima uang sebesar 6 dinar tersebut. Manusia itu atau malaikat yang menjelma menjadi manusia itu berkata, "Terimalah uang ini tanpa sepengetahuan ibumu." Tetapi anak itu menjawab, "Tidak, aku akan menerima uang itu apabila ibuku meridhoi." Setelah itu, pemuda itu pulang dan berkata kepada ibunya,
"Wahai ibuku, ada seseorang yang ingin membeli lembu ini dengan harga 6 dinar." Kemudian ibunya memerintahkan anak muda tersebut untuk kembali ke pasar dan menjualnya seharga 6 dinar. Dan kemudian anak itu kembali berjumpa dengan malaikat yang menjelma menjadi manusia. Kemudian lembu itu ingin dibelinya seharga 12 dinar. Tetapi anak itu menjawab, "Tidak, ibuku telah berpesan kepadaku agar aku menjualnya seharga 6 dinar, maka aku tidak akan menerima uang sebanyak itu." Kemudian anak itu kembali ke rumah dan berkata kepada ibunya jika lembu tersebut akan dibeli seharga 12 dinar. Kemudian ibunya berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya dia bukanlah manusia, tetapi dia adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia untuk menguji ketaatanmu. Kembalilah ke pasar dan bertanyalah kepadanya, sesungguhnya lembu ini boleh dijual ataukah tidak." Kemudian pemuda tersebut kembali ke pasar dan menanyakan hal seperti yang telah diperintahkan oleh ibunya. Dan orang itu menjawabnya agar mereka anak dan ibunya ini mempertahankan lembu tersebut karena akan ada Nabi Musa bin Imran alaihi salam yang akan membelinya. Maka janganlah dijual kecuali dengan harga kecuali dengan harga uang emas seberat lembu ini. Maka lembu ini benar-benar dipertahankan oleh ibu dan anak tersebut. Kemudian benarlah datang Nabi Musa bin Imran alaihi salam untuk membeli lembu dengan harga uang emas seberat lembu tersebut. Inilah hikmah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan yang kedua adalah kisah murid yang berbakti kepada gurunya, yaitu kisah siapa? Kisah Imam Syafi'i. Ketika beliau sedang mengajar di kelas, datanglah seorang yang berpakaian lusuh dan kotor. Tetapi Imam Syafi'i langsung mendekati orang tersebut, kemudian dia langsung memeluknya, dan para santri pun terheran-heran kenapa beliau langsung mendekati orang tersebut, padahal dia berpakaian kotor, lusuh, dan menjijikkan. Imam Syafi'i menjawab, "Ia adalah guruku, ialah yang mengajariku tentang perbedaan anjing yang telah cukup umur dan anjing yang masih kecil. Pengetahuan itulah yang membuatku bisa menulis buku fikih ini." Sungguh mulia akhlak Imam Syafi'i. Beliau menghormati semua guru-gurunya meskipun dari masyarakat biasa. Nah, setelah kita membahas tentang kewajiban seorang anak berbakti, menghormati orang tua dan guru, maka semua ini pasti ada hikmahnya, ya. Kita sekarang akan membahas atau menyebutkan beberapa hikmah menghormati guru dan menghormati orang tua. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, apabila kedua orang tua kita ridho, maka ridho Allah pun ada pada kita. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Nah,
jika kita ingin melakukan apapun, jangan lupa untuk selalu minta izin atau minta doa restu orang tua kita. Karena ketika orang tua kita meridhoi kita, Allah pasti juga akan meridhoi kita, ya. Kemudian berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut, ya. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur kita. Alhamdulillah jika kalian semua sudah patuh dan taat terhadap orang tua, insya Allah akan diluaskan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya, ya, pasti berkah hidupnya. Dan kemudian yang kelima, berbakti kepada orang tua dapat memasukkan kita ke surga, ya. Itu sudah pasti. Ketika kita bisa menghormati dan menghargai orang tua, baik orang tua kita maupun guru kita pasti insya Allah sudah menjaminkan surga untuk kita. Nah, itu adalah berkah hidup karena kita menghormati orang tua dan guru kita. Hidup kita insya Allah tentram dunia dan akhirat, karena kita akan selalu mendapatkan ridho Allah. Selagi Allah melindungi kita, nah hidup kita pasti akan nyaman. Selagi orang tua meridhoi jalan hidup kita, insya Allah juga akan selalu meridhoi hidup kita. Kalian nanti menuliskan sebuah cerita, boleh kisah nyata boleh, atau karangan kalian boleh, mengenai anak yang berbakti kepada orang tua dan gurunya. Kemudian kalian hafalkan surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Tidak sama artinya, tidak apa-apa, tetapi kalian harus paham kandungan ayat tersebut, ya. Ayat tersebut menjelaskan tentang apa, nanti kalian harus paham, dan tugasnya dikirim melalui grup WA saja. Dan nanti kalau ada materi yang belum paham, bisa kalian tanyakan di grup WA saja, supaya nanti teman-teman kalian juga membacanya, dan ketika ibu menjawab, teman-teman kalian juga, misalnya ada yang belum paham, juga ikut paham atas apa yang kalian tanyakan, atas materi yang belum kalian pahami. Dan cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Atas segala kesalahan tentunya dari ibu, apabila ada kesempurnaan itu datangnya dari Allah, dan atas kesalahan yang ibu lakukan, ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.